Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lars Team Studio. Kali ini kita ada di program terbaru, yaitu ngoprek, ngobrolin proyek. Nah, di segmen pertama ini kita akan membahas tentang tips membangun rumah. Mau tahu kelanjutannya? Stay tune ya. Nah, agan-agan di segmen pertama di episode ngoprek kali ini kita akan bahas perihal tips membangun rumah ya. Tentunya kali ini saya membahas ini nggak sendirian dong. Saya akan ditemani oleh desain arsitek dari Lars Team Arsitektur. Baik, selamat datang Pak Syahrul. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, untuk kali ini nih kita akan ngobrol-ngobrol tentang tips membangun rumah gitu dari Lars Team Arsitektur. Baiknya tuh seperti apa gitu, apa saja yang harus dipersiapkan untuk agan-agan semua dalam kondisi yang saat ini gitu kan, kondisi perekonomian saat ini dan kondisi lain-lainnya gitu. Apa saja Pak tipsnya? Tips membangun rumah itu yang pertama perencanaan yang matang ya. Perencanaan yang matang itu yang dia harus dipersiapkan itu budgetnya gitu ya. Dari segi budget itu pemilik rumah dia punya budget berapa misalkan. Dan nanti keinginannya seperti apa, nah, mungkin nanti si konsumennya sendiri itu punya budget sekian, dia nanti minta punya budget sekian tuh dia dapat rumahnya seperti apa sih, misalkan dia punya konsep sendiri gini, seperti ini, dia sesuai nggak gitu ya. Nah iya, jadi gitu agan-agan untuk yang pertama itu adalah yang paling penting, yang paling krusial adalah mengenai budget gitu. Nah, persiapannya di budget ya. Agan-agan nggak perlu malu. Agan-agan punya budget berapa, punya keinginan yang seperti apa, coba ceritain aja sama kita gitu. Nggak lebih baik seperti itu daripada sudah sudah jauh gitu ya, sudah berencana lebih jauh, ternyata karena tidak ada keterbukaan dari awal mengenai budget dan ternyata semuanya jadi pending atau gagal gitu kan, nggak gini ya, kurang bagus juga gitu. Jadi lebih baik terbuka aja sama kita mengenai budget, agan-agan semua agan-agan punya berapa, agan-agan mau apa, nanti kita sesuaikan gitu dengan budget yang agan-agan punya, nggak memaksakan juga gitu dari kitanya harus seperti apa, harus seperti keinginan kita, nggak begitu gitu, tetap sesuai kemampuan agan-agan semua gitu. Lalu apalagi Pak tipsnya selain mempersiapkan budget itu? Persiapkan budget itu selanjutnya itu pencahayaan atau sirkulasi udara yang harus diperhatikan itu. Karena dari pencahayaan itu misalkan si pemilik rumah dia punya setnya menghadap barat atau menghadap ke timur. Ya. Nah itu kita dari LHCM Arsitek sendiri itu menganalisis ini rumah menghadap ke barat. Nah nanti dari segi pencahayaan ke ruangannya tuh gimana, bagus atau enggak gitu. Jadi harus diperhatikan juga itu pencahayaan. Ya. Nah jadi gitu, jangan sampai kita salah ya, bikin rumah madepnya mana misalkan, jadi jatuhnya nggak nyaman gitu di rumah. Misal kita madep barat gitu ya, terus pas sore kan itu panas banget, kurang nyaman juga gitu. Kalau misalkan pas kebetulan rumah kita madep barat, panas-panasnya sirkulasi udaranya kurang, bukan malah nyaman gitu di rumah, tapi malah panas, pengap gitu, itu udah nggak nyaman banget. Jadi hal-hal seperti ini memang dari arsiteknya sangat dipertimbangkan gitu agan-agan, dan insya Allah dijamin rumah agan-agan semua akan enak untuk ditinggalin gitu di setiap waktu gitu. Tentunya nggak ada hambatan mengenai jam segini bisi panas, jam segini nggak mau karena lagi pengap, nggak ada yang kayak gitu kalau misalkan dikonsep dari awal gitu. Lalu apa lagi Pak? Lalu yang ketiga kebutuhan ruang. Dari si konsumennya sendiri, dia dengan tanah yang dia punya, dia pengen ruangannya apa aja sih. Nanti kita dari arsitek sendiri, kita menganalisis atau merencanakan, misalkan dari pemilik rumah dia mempunyai keinginan atau kebutuhan ruang, misalkan ruang keluarga, ruang tamu, kamar tidur dan lain-lain. Nah kita coba
develop atau transformasikan ke suatu denah gitu, secara hubungan ruang, baik atau enggaknya gitu. Nah, nanti dapatlah sebuah plan atau denah yang sudah direncanakan dari kebutuhan ruang tersebut. Gitu. Iya, kebutuhan ruang juga itu harus disesuaikan gitu ya. Jangan sampai over juga gitu nanti, kayak misalkan ruangan yang nggak perlu banget mah gak usah dibikin gitu. Kenapa? Sayang lahannya ya, daripada dipakai buat bangunan dan nantinya tidak berfungsi dengan baik, mendingan dipakai buat penghijauan untuk bikin rumah kita jadi lebih sejuk gitu. Lalu apalagi Pak, ada tips yang lainnya? Lalu mungkin yang terakhir secara garis besar itu konsep dari suatu rumah tersebut. Misalkan pastinya pemilik rumah dia punya keinginan sendiri, pengen seperti apa sih rumahnya gitu. Secara konsep dari denah tadi yang sudah direncanakan, kita transformasikan ke suatu bentuk gitu, suatu bentuk bangunan dengan konsep sesuai keinginan dari si konsumen tersebut. Tentunya dari konsep tersebut itu ada beberapa kategori ya, dari misalkan sudah jadi suatu bentuk bangunan itu adanya pemilihan material dari fasad, terus nanti bahan material bangunan tersebut, terus secara pelaksanaan itu juga pemilihan struktur, apakah dia pakai struktur baja atau beton gitu, itu harus direncanakan dari awal. Jadi seperti ya agan-agan, kesimpulannya kalau misalkan agan-agan punya budget, punya konsep, silahkan datang ke kami aja untuk mengkonsultasikan semuanya. Nanti kita cari solusinya bareng-bareng gitu, agan-agan yang sesuai budget agan-agan tentunya, yang nantinya tidak memberatkan agan-agan juga tentunya gitu. Karena kita di sini bikin desain itu sesuai dengan budget, sesuai dengan keinginan, dan dikorelasikan lagi sama ide yang kita punya, gitu ya tentunya ya Pak ya. Nantinya bakal jadi satu bentuk yang agan-agan inginkan, yang lebih artistik gitu loh agan-agan semua gitu ya. Nggak serta-merta agan-agan punya konsep langsung kita bikin plak ketiplak gitu, seperti itu enggak gitu juga gitu ya. Tetap harus disesuaikan dengan budget juga. Terus kita juga harus memasukkan ide-ide dari Lastim gitu ya, ciri khas Lastim gitu. Nah, jadi agan-agan semua, untuk agan-agan yang sudah mulai terpikirkan nih, udah punya uang nih, punya lahan nih, pengen bangun rumah, ayo datang aja ke Lastim Studio di Jalan Letnan Harun, di Perum Latimas Blok A8. Nah, kalau agan-agan yang mau datang ke kantor, kalau agan-agan mau cari referensi, bisa dilihat di sosial media yang kita punya. Ada Instagram juga, ada Facebook, ada TikTok. Dari situ agan-agan bisa cari info kita gitu ya, agan-agan semua. Baik, cukup Pak ini tips-tipsnya. Oke, nah dari pembahasan kita ini gitu, untuk kali ini, mudah-mudahan agan-agan semua bisa mencernanya ya, dan bisa dimengerti oleh semua agan-agan di sini. Nah, baik, sepertinya sampai di sini saja pembahasan untuk di segmen pertama ngoprek ini gitu agan-agan. Baik, terima kasih untuk agan-agan semua yang sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe YouTube Lastim Studio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.